Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Untuk yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kita di sini akan membahas, ada yang mengusulkan gimana sih cara membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Apa sih fungsinya? Untuk yang belum tahu rencana bisnis atau bisnis plan ini, bisnis plan ini merupakan suatu langkah untuk memperkuat atau memperkokoh bisnis kita dari investor-investor yang akan menjatuhkan bisnis kita nantinya. Ibaratnya kita tuh ada pedoman lah, ada yang backup ibaratkan gitu, agar bisnis kita bisa jangka panjang tanpa ada yang mengganggu nanti ke depannya. Cara-cara untuk menyusun bisnis plan itu, bisnis plan atau rencana bisnis kita dulu. Yang pertama itu adalah kenali bisnis kita dulu, agar apa, kalau kita kenalkan bisnis kita terlebih dahulu, kita menjelaskan nanti kepada orang atau investor yang lain yang akan membantu pendanaan keuangan nanti bisa memahami bisnis kita nantinya, supaya bisnis kita itu lebih terjamin atau terpercaya sama investor-investor lainnya, bisa pun beredar di pasaran nantinya. Makanya kita harus kenalkan bisnis kita dulu untuk memperdalam dulu bisnis kita. Jangan asal-asal jualan langsung ke edarkan, langsung jual, langsung enggak. Kita harus kenalkan bisnis kita dulu. Kita ke bidang mana, kita ke pasar mana, kita target kita kemana. Itu tadi kenali bisnis kita. Yang kedua itu ada tentukan arah. Tentukan arah itu gunanya untuk apa? Agar kita dapat menjelaskan nanti kepada customer ataupun konsumen sekaligus investor-investor yang akan mendanain bisnis kita nantinya, agar kita tidak kesulitan untuk merancang bisnis plan nanti ke depannya atau rencana bisnis nantinya. Maka kita harus mempunyai arah atau tujuan ke depannya. Oke, yang ketiga itu tentukan target bisnis. Tentukan target bisnis itu berpengaruh dalam bisnis kita. Tentukan target bisnis itu dia bervariasi. Kita mempunyai target minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama sampai tahun kedua. Itu bervariasi tergantung kitanya sendiri. Dengan mempunyai target, kita semakin terpacu untuk mencapai yang ditetapkan dari awal. Kita kan dari ini kita mempunyai target bulan ini, bulan pertama kita harus mempunyai target ini, agar perusahaan kita, bisnis kita lebih terjamin dan terpercaya oleh investor atau konsumen nanti lainnya. Gitulah. Yang keempat itu ada tulis rencana bisnis. Kenapa saya sarankan untuk tulis? Karena semua manusia tidak bisa mengingat semuanya. Jadi saya sarankan untuk ditulis. Apa aja sih yang perlu dituliskan untuk membangun rencana bisnis untuk kita ke depannya? Yang pertama itu ada rencana bisnis. Kita harus mempunyai rencana ke depannya, plan ke depannya, untuk bisa agar bisnis kita itu punya target ke depannya. Oke. Yang kedua itu ada ringkasan efektif. Yang ketiga itu penawaran produk atau jasa. Seperti kalau penawaran produk itu seperti iklan. Kalau jasa itu ibaratkan kita meminta teman untuk mengiklankan. Kalau kita penawaran produk kita mengiklan, atau kalau jasa kita minta teman mengiklankan, itu namanya jasa. Yang keempat itu ada target pasar. Kita harus mempunyai target pasar, ibaratkan seperti ini minyak wangi cowok. Kita harus pasarkan ke pria atau cowok. Nggak mungkin kita nawarkan ke cewek, perempuan, ya kan? Kita harus mempunyai target
pasar. Yang kelima itu adalah marketing plan. Marketing plan itu kita bisa gunakan seperti di Facebook, Instagram, market yang lain seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, semuanya. Yang keenam itu ada analisis industri dan tingkatan persaingan. Di dunia bisnis kita pasti mempunyai persaingan, ataupun itu persaingan harga ataupun kayak barang, itu semua kita pasti mempunyai saingan. Yang ketujuh itu adalah laporan keuangan. Kita harus pendapatan kita harus mana nih, bulan ini berapa, minggu ini berapa pendapatan kita. Itu diakumulasikan agar kita tahu pendapatan kita berapa. Yang ke-8 itu ada resume community profile. Apa nih? Resume of company profile. Kita pasti punya company yang bisa membantu kita untuk bisa mencapai target kita. Yang ke-9 ada penawaran. Kita harus pintar. Kita pasti setiap bisnis kita pasti punya customer atau konsumen yang suka menawar. Gitulah. Kita harus siap-siap mental. Kita harus siap-siap menghadapi penawaran nantinya. Yang ke-10 itu adalah lampiran. Lampiran itu seperti apa? Lampiran itu membuat kita tahu nih plan-plan yang tadi yang udah kita buat. Kita buatkan jadi target agar kita bisa membacanya nantinya. Agar kalau misalnya kita lupa ataupun kita tidak ingat lagi, kita punya lampiran lagi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang rencana bisnis atau bisnis plan yang untuk baru pemula ataupun yang udah mahir nantinya. Mungkin video ini cuman ibaratkan membantulah teman-teman yang ingin menjalankan usahanya. Semoga yang baru ngerintis, video ini tidak lebih baik dari video-video yang di channel-channel lain. Ini hanya cuman jadi untuk menurut saya ini rencana ini menurut saya bagus untuk pribadi saya sendiri. Dan kalau misalnya bagus untuk kalian, makasih udah misalnya sudah menonton. Jangan lupa saya sebut tadi, jangan lupa like and subscribe video ini untuk membantu agar video ini lebih berkembang nantinya. Oke, mungkin aja itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.